Hai guys, kembali lagi di Texuma. Dan berhubung mungkin kalian lagi banyak pada kerja di rumah dan mungkin juga melakukan usaha dari rumah, untuk video kali ini saya coba unboxing sebuah smartphone yang di kelas harga 2 jutaan, terutama buat kalian yang punya budget 2 jutaan dan mungkin nggak punya budget yang tinggi seperti budget flagship atau di budget 5 jutaan. Oh ya, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa cuci tangan, kemudian selalu jaga kesehatan kalian, dan always stay di rumah aja. Oke, untuk memilih smartphone ini saya ada beberapa kategori ya. Yang pertama tentunya adalah budget 2 jutaan dan saya batasin di maksimal 2,8 juta. Karena kalau harganya di 2.999.000 ya sama 3 bohong ya, itu sama dengan 3 juta kurang 1000. Kemudian untuk kategori kedua adalah display, saya pilih yang layar Super AMOLED ya. Karena untuk Super AMOLED jelas lebih berkualitas dari IPS. Kemudian untuk kualitas warna lebih vibrant, hitamnya lebih pekat, dan juga lebih nyaman untuk di mata, terutama kalau penggunaan yang lama ya, seperti nonton video, atau terutama seperti kebutuhan kalian untuk bekerja atau usaha. Kemudian untuk kategori ketiga itulah internal storage, itu saya batasin di minimal 128 GB ya, jadi kalian bisa lebih banyak menyimpan file multimedia, seperti dokumen, kemudian seperti foto atau video. Kemudian untuk faktor keempat adalah faktor baterai, di sini saya batasi itu minimal di 4000 mAh, jadi kalian nggak perlu susah bawa power bank kemana-mana ya. Jadi untuk baterai dia udah bisa bertahan seharian. Sedangkan untuk aspek-aspek lain seperti chipset saya nggak terlalu mentingin ya, karena di sini kita pakai untuk kerja bukan untuk main game. Kemudian untuk faktor kamera juga di sini kita nggak prioritasin ya, karena kita punya budget di 2 jutaan. Jadi kalau kalian mau cari chipset yang lebih kencang atau sekaligus kamera yang lebih bagus, itu kalian bisa cari di budget yang lebih tinggi. Dan setelah melakukan riset, jadi ini dia smartphone pilihan saya, yaitu Vivo S1 yang saya dapetin di harga 2,6 juta di marketplace ya. Dan kalau berminat, nanti kalian untuk link pembelian kalian bisa cek di deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai unboxing ya untuk Vivo S1 ini. Oke, jadi untuk settingan awal dari Vivo S1 udah selesai ya. Jadi kira-kira kayak gini tampilan awalnya. Oh ya, sebelum kita bahas Vivo S1 ini, untuk harga awal dulu dia 3,6 juta ya, dan sekarang kalian udah bisa dapetin di harga 2,6 juta. Dan kenapa menurut saya worth it untuk dipakai untuk kerja ya? Jadi dia punya 3 faktor seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama dia punya display Super AMOLED, kemudian untuk layarnya juga cukup luas ya, 6,38 inch dengan resolusi Full HD+, dan respon layarnya juga cukup enak ya, kayak gini, responsif. Padahal dia udah pakai ini ya, udah pakai screen protector bawaan. Jadi kalau nggak pakai screen protector udah itu pasti makin oke sih. Tapi sayangnya untuk screen protector bawaan ini biasanya nggak bertahan lama, jadi kalian pakai selama beberapa minggu atau beberapa bulan biasanya udah lecet-lecet, jadi kalian bisa pakai tempered glass yang lebih berkualitas. Oke, next untuk display AMOLED-nya juga tentunya menurut saya jauh lebih nyaman ya dibanding layar IPS, dan pengalaman saya pakai selama ini sih untuk display Super AMOLED-nya lebih nyaman di mata ketimbang layar IPS. Kemudian untuk faktor yang kedua, dia punya internalnya udah 128 GB, jadi kalau kalian pakai kerja itu kadang-kadang kita suka nyimpan dokumen, mungkin dokumen kontrak, invoice, atau dokumen gambar, foto, dan video atau lainnya. Saya rasa 128 ini udah oke banget sih, udah cukup banget. Kemudian dia juga slot ininya, slot SIM cardnya udah triple slot, jadi kalian juga bisa nambahin micro SD eksternal kalau 128 GB ini kerasa kurang. Oke, next untuk faktor satu lagi adalah baterai.
Untuk baterainya 4500 mAh. Jadi dari pengalaman saya untuk smartphone Vivo sih udah lumayan irit ya, apalagi dengan kapasitas yang lumayan gede 4500 mAh itu pasti saya rasa udah ini cukup banget ya dipakai seharian dan kalian nggak perlu bawa-bawa power bank seperti itu. Kemudian dia juga dilengkapi dengan fast charging bawaan 18 watt, itu pastinya udah lumayan kencang ya untuk ngecas. Oke, sebelum kita lanjut lagi untuk spek lengkap dari Vivo S1, dia punya MediaTek Helio P65. Kemudian ini adalah versi yang RAM 4GB, kemudian internalnya 128GB. Baterainya 4500 mAh, dia punya triple kamera. Jadi satu kamera untuk ultrawide dan depth sensor, satu lagi kamera utama, kemudian kamera depan 32 megapiksel. Oke, kemudian untuk fitur-fitur lain yang cukup menarik dari Vivo S1, dia punya ini, udah punya in-display fingerprint. Kemudian tadi slotnya udah triple slot juga, dia masih punya audio jack. Kemudian untuk kamera udah triple kamera. Kemudian untuk apalagi ya, tadi speaker saya rasa sih udah cukup oke ya. Tadi saya sempat nyobain ininya, speakernya cukup oke sih, meskipun dari sisi bass itu standar aja dan treble standar, tapi di kelas harga sekian masih cukup oke. Oke, kemudian di range harga segini, generalis smartphone yang saya tahu yang punya internal 128GB itu rata-rata pakai layar IPS ya, jadi jarang yang pakai layar AMOLED. Dan sekali lagi, chipset itu nggak kita pentingin ya di sini, karena kita pakai smartphone ini untuk kerja dan bukan untuk gaming. Jadi kalau saya disuruh milih antara layar AMOLED atau chipset yang lebih kencang di harga yang sama, saya lebih pilih display Super AMOLED ya, karena alasan lebih nyaman di mata tadi, dan kita memang pakai kerja bukan untuk gaming. Oke, sebelum saya tutup video ini, paling kita coba tes ini ya, cek sekilas untuk kamera. Di sini fitur-fiturnya juga lumayan lengkap. Di sini ada fitur dokumen untuk foto dokumen, kemudian ada fitur Pro. Di sini cukup lengkap, ada pengaturan exposure, kemudian ISO, shutter speed, white balance, dan autofocus. Kemudian di sini ada mode panorama, kemudian AI beauty, ada mode foto. Di sini kita bisa pindah ke kamera ultrawide. Di sini kita bisa HDR on atau off. Di sini portrait light effect, kemudian di sini live photo seperti pada fitur pada kamera iOS. Kemudian di sini ada filter. Di sini untuk pengaturan ininya ya, bokeh via software. Oke, di sini timer. Ini untuk ada image recognizer. Kemudian di sini, di sini timer. Oke, next ini filter, dan ini kita pindah ke mode full screen. Nah, kita cek untuk video. Di sini resolusinya maksimal di Full HD, jadi dia belum support 4K, dan kayaknya ini di maksimal di support hanya di 30 fps ya. Kayaknya belum support untuk 60 fps. Oke, di sini ada fun video dan mode AR sticker. Seperti biasa kita cobain sekilas ya untuk kamera dari Vivo S1. Kalau sekilas saya lihat sih untuk kualitas kamera biasa aja untuk kelas harga sekian, dan kalau kalian nggak mentingin fitur-fitur yang dipunyai Vivo S1 ini, ada banyak juga smartphone yang di harga setara yang punya kamera yang lebih kencang dan juga kamera yang lebih oke dan juga chipset yang lebih kencang. Oke, paling sekian untuk video unboxing kali ini dari rekomendasi saya untuk kelas 2 jutaan buat kalian yang memang pakai untuk kerja atau usaha. Untuk alternatif lain itu ada Vivo V11 Pro, itu di harga 2 jutaan juga. Itu dia internalnya cuma 64GB, tapi dia punya chipset yang lebih kencang dengan Snapdragon 660 dan juga kapasitas baterai yang lebih kecil. Nah, untuk alternatif yang kedua itu ada Zenfone 5 buat kalian yang punya budget 5 juta pas. Dia punya kelebihan di build quality, udah pakai back cover kaca dan frame aluminium alloy. Kemudian ada fitur NFC buat kalian yang butuh fitur NFC di budget sekian, dan juga dia punya fitur stereo speaker ya yang terbaik di kelas harganya. Oke, paling sekian ya untuk unboxing Vivo S1. Seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan atau ada pendapat lain, silahkan masukkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like juga kalau kalian merasa video ini bermanfaat.
dan subscribe juga di channel ini untuk melihat video-video seperti ini ke depannya. Oke, dan akhir kata, thanks for watching, keep smart, and see you next time.